Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Ya, anak-anak, hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Selanjutnya dengan subtema 3, keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Oke. Subtema 3 itu ayo cinta lingkungan ya. Dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sebentar Ibu dulu ya. Manfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak. Ya. Sebelum ke materi kita ya. Nah, materi kita pemanfaatan sumber daya alam hayati. Jadi Bu Guru mau tanya dulu sumber daya alam hayati itu seperti apa? Hayati ya, ingat dari kata hayat. Ya, hayat apa ya? Apa yang tahu? Nggak tahu. Hayati dan hayati. Saya tuh nggak ada buku, saya tuh nggak bisa. Variasi kehidupan di bumi, Ibu. Iya. Sumber daya alam hayati, variasi kehidupan yang ada di bumi. Boleh juga ya. Jadi berawal dari kata hayat ya. Hayat itu berarti makhluk hidup ya. Hayati berarti itu makhluk hidup. Hayat. Jadi variasi. Jadi tadi itu sumber daya alam hayati itu merupakan segala kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup. Hidup. Baik dari hewan maupun dari Tumbuh-tumbuhan, Ibu. ya, baik dari hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Ya, sekarang kalian bisa buka buku halaman 269. Ibu, saya belum ada buku, Ibu. Nah, siapa yang ada buku? Ini kata masih pakai buku yang lama, MRT yang lama. Masih pakai ini. 4A. Ya, kalau itu Ibu belum ada, Ibu. Oh, Merdi belum ada, iya. Kalau untuk buku 4B nanti pada saat ketong hari besok kan libur toh. Ibu Guru mau kasih informasi. Besok hari Rabu tanggal merah kita libur. Nanti
hari Kamis datang ke sekolah Ibu Guru bagi soal PH2. Supaya hari Senin depan katong sudah masuk pada tema 4. Jadi tema 4 katong sudah pakai 4B. Buku 4B ada di sekolah. Bisa datang ke sekolah, Ibu Guru biasanya ada di sekolah tuh jam-jam 12 sampai jam 1 setengah 2 begitu Ibu Guru di sekolah. Karena setelah selesai Zoom, Ibu Guru juga ada mau antar. Ibu Guru punya anak pergi les, pergi belajar. Selesai jam 12. Oke? Oke. Buka buku halaman 269. Ya, jadi setiap kali pertemuan, pada awal pertemuan, Ibu Guru biasakan kalian untuk membaca ya. Jadi kalian boleh membaca materi pelajaran pada saat itu. Selain itu juga Ibu Guru mau cek lah siapa yang jangan sampai nanti di kelas 4 ini masih ada yang belum tahu baca ya. Karena kedapatan ada kelas 4 tahun kemarin itu sampai sudah di 4 ada yang belum lancar membaca. Ya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara bijak. Ya, siapa mau baca? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, Joto Mahu mau baca. Ayo Jo, baca paragraf pertama. Dalam kehidupannya, manusia akan selalu bergantung pada sumber daya alam hayati. Manusia akan memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber pangan, bahan pembuatan rumah dan perkakas, penghasilan oksigen, bahan baku industri, bahan baku obat-obatan herbal, dan masih banyak lagi. Hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan, bahan pembuatan pakaian, dimanfaatkan tenaganya, dan masih banyak lagi. Oke, Sudah, Ibu. Paragraf pertama selesai. Siapa yang mau baca paragraf kedua? Saya, Ibu. Ya, King baca. Mengingat kita selalu bergantung pada sumber daya alam hayati untuk memenuhi kebutuhan, maka kita perlu memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahan sumber daya alam tersebut tidak habis dan dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak. Sudah, Ibu. Iya. Selanjutnya, yang pertama, Jaki baca. Jaki kasih aktif mikrofon dulu. 1. Melakukan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dan penghijauan penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Dengan demikian, tumbuhan dapat terus menghasilkan oksigen. Ya, 2. Menjaga Jaki 1. Selanjutnya siapa mau baca 2? Saya, Ibu. Jevan baca, Jevan. Menjaga kelestarian hutan dan air. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan tidak membuka lahan baru dengan cara membakar. Kelestarian air dapat dilakukan dengan tidak menggunakan pupuk secara berlebihan, membuat sumur resapan, dan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya 3. Siapa lagi? Saya, Ibu. Siapa? Angel. Angel, Ibu. Ya, Angel baca. Angel kasih aktif kamera dulu. Angel send. Ibu Guru send apa Angel di sini.
Oke, ya Angel baca 3. Melindungi satwa langka. Satwa langka adalah binatang yang sudah hampir punah. Oleh karena itu, satwa-satwa langka perlu dilindungi. Caranya adalah dengan menjaga habitat alaminya, tidak memburu dan melakukan jual beli hewan langka, serta menerapkan peraturan pelarangan perburuan hewan-hewan langka. Sudah, Ibu. Ya, selanjutnya. Krey baca, Krey. Kasih aktif kamera, Krey. 4. Oke, 4. Krey. Melakukan ulang. Krey, di Krey situ jaringan kurang bagus kah? Ibu guru dengar di sini putus-putus. Kalau gitu Ibu guru ganti dengan Gatwin Joy. Karena di sini dengarnya putus-putus. Ya, Gatwin baca, Gatwin 4. Benda-benda kita gunakan hari-hari dan benda-benda yang kita gunakan sehari-hari banyak yang dihasilkan dari sumber daya alam di sekitar kita. Jika pemanfaatan sumber daya alam terus dilakukan tanpa melakukan daur ulang ketersediaan sumber daya alam, lama-kelamaan akan habis. Daur ulang dapat dilakukan misalnya dengan memproses kembali sampah plastik menjadi tas atau barang lain yang bernilai ekonomis. Sudah, Ibu? Oke, selanjutnya Jaki baca lagi 5. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Beberapa jenis sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam penghasil energi seperti minyak bumi dan batu bara. Oleh karena itu kita perlu menghemat penggunaannya. Caranya dengan mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan, menggunakan teknologi ramah lingkungan, menggunakan lampu hemat energi, dan tidak membuka lemari es terlalu lama. Sudah, Ibu? Ya, selanjutnya terakhir Ibu baca. Yang ke-6, mengolah limbah. Limbah yang dihasilkan pabrik mengandung polutan yang dapat merusak kualitas udara, tanah, dan air. Oleh karena itu, limbah perlu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Ya. Selanjutnya Ibu guru akan menampilkan video pembelajaran terkait materi kita hari ini. Ya,
Jadi di sini tadi sambil kita menunggu apa videonya tampil ya. Kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya Halo, di layar kalian atau belum? Halo, Ibu. Halo, Ibu. Cuma suara saya, Ibu. Belum tampil, cuma suara saja. Iya, Ibu. Ibu. Oke, sebentar ya. Tampil atau belum? Kita kembali belajar pada tema Ibu, suara Ibu. Mas suara saya, Ibu. Aja. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu. Siapa yang kalau kunci pintu yang dia itu Ya, kelas 4 Ibu Guru minta kasih mati speaker dulu. Supaya seng bising di sini. Ya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Simak dengan baik. Di video ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit saja, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Berikutnya, keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Sebagai manusia, kita tentu harus merawat hewan dan tumbuhan. Tujuannya agar sesuatu dari hewan dan tumbuhan tersebut bisa kita manfaatkan. Yang pertama, contohnya pohon mangga. Pohon mangga yang kita rawat akan menghasilkan buah, sehingga buah tersebut dapat kita makan. Contoh yang kedua yaitu ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging. Nah, telur dan daging ini dapat diolah menjadi bahan makanan. Jadi, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mempunyai sikap mencintai lingkungan. Pembelajaran berikutnya, pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan
untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut ini adalah contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. 4, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, berburu hewan langka. Yang kedua, penggundulan hutan. Ketiga, membuang sampah secara sembarangan. Berikutnya, ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Pertama, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, sebagai seorang manusia, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Oke. Ya anak-anak, tadi video pembelajaran tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati secara bijak. Tadi kalian sudah baca, ya. Dalam kehidupan, manusia akan selalu bergantung pada sumber daya alam hayati. Jadi sumber daya alam hayati ini yang berasal dari hewan dan tumbuhan, ya. Tumbuhan, Ibu. Siapa semangat tuh? Ya. Manusia akan memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber pangan. Jadi kita memanfaatkan tumbuhan, memanfaatkan hewan sebagai sumber pangan. Contohnya tadi ada di tampilan tadi ada pohon mangga, ada buah mangga, ya. Kita memanfaatkan buah mangga tuh, memanfaatkan buah dagingnya, ya. Selain itu juga pohonnya juga bisa kita gunakan, kayu dari batang pohonnya itu ya bisa kita gunakan. Selain itu juga banyak hal ya yang bisa kita manfaatkan dari tumbuhan untuk sebagai bahan pangan. Ada padi, ada jagung, ada apa lagi? Ada ubi-ubian ya, yang bisa kita konsumsi sebagai bahan pangan. Selanjutnya, manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber pangan. Selanjutnya, sebagai pembuat rumah dan perkakas. Contoh, katong punya kusen-kusen pintu, jendela, dan lain-lain. Mungkin juga ada rumah-rumah kita yang masih terbuat dari rumah papan ya. Itu salah satu contoh pemanfaatan kita terhadap tumbuhan. Kita gunakan batang kayunya. Jangan bikin seperti itu ya. Karena Ibu Guru rekam. Jadi duduk siap topan. Selanjutnya sebagai apa? Bahan pembuat rumah ya. Jadi kalau pada saat kita membangun rumah otomatis kita membutuhkan kayu, membutuhkan papan. Itu berasal dari batang pohon. Nah, selain itu kayu, papan, ada juga triplex dan lain-lainnya itu terbuat dari bahannya itu terbuat dari batang pohon. Selanjutnya perkakas. Katong punya peralatan yang ada di dalam rumah ya.
Di belakang. Pahat, ada pahat yang dari kayu dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya penghasil oksigen. Tumbuhan, manfaat dari tumbuhan itu juga untuk penghasil oksigen. Tumbuhan itu menghasilkan apa tuh di IPA? O2, Ibu. Iya, untuk supaya katong punya udara di sekitar rumah itu tetap bersih ya. Ibu. Selanjutnya bahan baku industri. Bahan baku industri seperti tanaman kapas ya. Tanaman kapas juga itu digunakan sebagai bahan baku industri kecantikan ya. Bukan cuma bahan baku industri kecantikan, tanaman kapas, pisang ya. Serat dari pohon pisang itu digunakan untuk bahan kain ya. Jadi bahan baku kain. Jadi itu bergerak di bidang industri tekstil. Sedangkan kalau macam kapas digunakan dalam bahan baku industri kecantikan ya. Ya, Ibu. Selanjutnya bahan baku obat-obatan herbal. Bahan herbal kalian bisa sebutkan apa saja tanah tumbuhan yang digunakan? Temulawak, Ibu. Ibu, kayu bajaka, Ibu. Ya, kayu bajaka, temulawak, apalagi Ibu. Kunyit, Ibu. kunyit ya. Itu contoh tumbuhan yang kita dapat manfaatkan sebagai Cari, Ibu. obat-obatan ya. Cari, Ibu. Dan banyak lagi manfaat tumbuhan ya yang dapat kita manfaatkan. Selanjutnya, hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan, bahan pembuat pakaian, dimanfaatkan tenaganya dan masih banyak lagi. Jadi di sini hewan yang sebagai bahan pangan apa saja hewan yang kita sering konsumsi sebagai bahan pangan? Ayam. Ayam, Ibu. kan daging, telur sesuai dengan video tadi. Apalagi ayam? Ikan, Ibu. Ikan. Daging sapi. Sapi. Jadi kalau sapi ini kita manfaatkan daging dan juga tenaganya ya. Jadi Iya. ya ini digunakan untuk menggarap Sawah, Ibu. Sawah, Ibu. untuk menggarap sawah. Selanjutnya Ibu. ada juga hewan yang kita gunakan tenaganya untuk alat transportasi. Apa itu? Kuda-kuda, Ibu. Ya, kuda ya. Sebentar. Dan masih banyak lagi manfaat untuk industri pakaian ya. Untuk industri pakaian itu kita gunakan dari kulit domba, Kulit beruang, Ibu. kulit domba untuk pembuatan jaket-jaket yang dari benang-benang yang memang kata dari benang-benang wool tuh ya. Kulit buaya, Ibu. Kulit buaya di fashion juga ya. Kulit ular, Ibu. Tas, kulit ular untuk buat Kulit ular, Ibu. pedang, untuk buat tas, untuk buat ya macam-macam ya. Itu untuk industri Kulit fashion. beruang, Ibu, untuk membuat jaket. Buaya, Ibu. Iya, tadi aku sudah sebutkan kulit buaya, kulit ular. Kulit beruang, Ibu, untuk membuat jaket. Ya, kulit beruang itu untuk membuat jaket karena kulitnya tebal. Tapi kita juga harus menggunakannya secara bijak. Ada hewan-hewan yang dilindungi oleh negara, ya. Jadi semboleh katong menggunakan karena hewan-hewan tersebut bisa kita manfaatkan daging, kulit dan sebagainya, tapi kita harus tahu
ada hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Contohnya, tadi King sebutkan beruang. Nah, beruang ini juga dilindungi. Pemburuan beruang itu termasuk kegiatan ilegal atau kegiatan yang dilanggar oleh undang-undang ya. Jadi boleh memburu beruang itu karena beruang itu habitatnya itu sudah sangat kurang. Makanya beruang tadi itu dijaga oleh negara ya. Bukan cuma negara, bukan negara kita saja, dilindungi oleh dunia nih. Contoh, ada juga harimau. Ada yang minggu kemarin Ibu Guru sudah sebutkan, ada orang yang pecinta-pecinta hewan itu yang ada yang mereka buat pajangan-pajangan rumah dengan hewan-hewan buas. Contoh, ada yang punya buaya atau punya harimau, mereka keringkan. Sedangkan harimau tadi itu termasuk hewan yang dilindungi oleh negara karena habitat, karena populasinya hampir punah, makanya dilindungi. Sedangkan ada orang yang berjalan pi buru-buru hewan-hewan tersebut. Jadi kita tidak boleh melakukan hal tersebut ya. Selanjutnya, mengingat kita bergantung pada sumber daya alam hayati untuk memenuhi kebutuhan, maka kita perlu memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak ya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut tidak habis dan masih dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Jadi kalau kamu menggunakan sumber daya alam yang tadi itu, tumbuhan dan hewan itu kita mesti menggunakan sesuai kebutuhan saja. Jangan kita pakai boros-boros, akhirnya generasi yang akan datang mereka tidak tahu harus mengambilnya dari mana lagi karena sumber daya alam tadi itu sudah habis, sudah punah. Ya. Selanjutnya, cara memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak. Yang pertama itu melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi reboisasi hutan yang gundul, Ibu. Penghijauan ini ya untuk menanam kembali hutan yang telah gundul. Kalau hutan telah gundul, yang rugi itu kita sendiri. Ya. Karena tumbuhan ini, pohon-pohon itu akar-akarnya tuh bantu untuk menguatkan, untuk menahan tanah. Selain itu juga pada akar-akarnya mampu menyerap air, Ibu. Menyerap air, Ibu. Apabila kita menebang pohon secara liar, hutan menjadi gundul, otomatis banjir bisa dapat. Longsor, Ibu. Yang ruginya siapa? Kita sendiri manusia. Toh? Makanya kita harus menggunakan segala sesuatu yang banyak berikan kepada kita, sumber daya alam yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan secara bijak ya. Ya, Ibu. Semaunya saja. Dan tadi kedua, menjaga kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan melakukan tebang pilih. Jadi pohon yang sudah waktunya untuk ditebang, yang sudah tua, yang sudah waktunya untuk ditebang, baru ditebang. Jangan main sabaran tebang saja, akhirnya nanti hutannya gundul, airnya nanti jadi susah, terus nanti longsor, nanti banjir, dan lain-lain sebagainya, bencana alam karena perbuatan kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, melindungi satwa langka. Yang tadi Ibu Guru sudah sebutkan, satwa langka adalah binatang yang sudah hampir punah. Oleh karena itu, satwa langka ini perlu dilindungi. Caranya adalah dengan menjaga habitat alaminya, tidak memburu dan melakukan jual beli hewan langka. Ya, kalau orang yang kolektor-kolektor yang punya banyak uang, dong punya hobi aneh-aneh tuh. Koleksi Ibu, piara buaya lah, koleksi macam-macam. Tapi kalau koleksi lalu menjaganya dengan baik, sempapa, menjaga populasinya, dirawat ya, karena ada juga hak hewan terhadap kita, hak untuk mendapatkan kasih sayang, untuk diberi makan dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya melakukan daur ulang.
Benda yang kita gunakan sehari-hari banyak dihasilkan dari sumber daya alam di sekitar kita. Jika kegiatan pemanfaatan sumber daya alam terus dilakukan tanpa melakukan daur ulang, kelestarian sumber daya alam lama-kelamaan akan habis. Ya, contoh yang bisa didaur ulang itu plastik ya. Maka kalian lihat mungkin di jalan-jalan ada orang tua-tua yang berjalan cari sampah-sampah plastik tadi. Gelas bekas ya, kaleng-kaleng bekas. Barang-barang tersebut nanti dibawa ke Pabrik, Ibu. Iya, mereka bawa ke tempat pemulung. Para pemulung tadi itu mereka antar ke tempat yang terima barang-barang bekas tadi, lalu nanti dari pihak tersebut dikirimkan kembali ke pabrik untuk diolah kembali menjadi plastik yang baru, menjadi kaleng-kaleng yang baru ya. Itu mendaur ulang kembali sumber daya alam yang ada di sekitar. Selanjutnya menghemat penggunaan sumber daya alam. Ya, contohnya minyak, bumi dan batu bara. Kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin-kemarin. Jadi karena minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kita harus menggunakannya secara bijak. Cara bijak, Ibu, dan hemat. Selanjutnya mengolah limbah. Ya, hasil dari pabrik tadi sebelum dibuang harus diolah dulu, dinetralkan dulu, karena kalau limbah-limbah tadi, bahan-bahan kimia tadi langsung saja dibuang